Sekolah sihir. Simsalabim abrakadabra. Itu adalah salah satu tips menghilang dari kejaran debt collector. Intinya bukan pada mantranya, namun intinya kamu harus mampu mencari tempat persembunyian yang paling tersembunyi. Seperti kolong jembatan, kolong tempat tidur, kolong sepeda, kolong becak, kolong merak. Baru saja mulai sudah ngaco duluan. Apakah sihir itu ada? Mungkin saja ada karena di daerah kami juga banyak yang mempercayai kalau sihir itu ada. Oh, no. Seperti pada video ini. Aduh tuh api apa tuh? Welel hanak, basong mulai suanggi suaya kas tujuh basong biru hitam ke basong gigi habis malaran supaya apa? Supaya orang bilang basong jago, kayak mau baracun satu kota Kupang, ha? Manusia babal, itu basong suanggi orang dekat-dekat sini. Kalau dia meninggal batong lah yang mati bikin tenda, memang otak babal. Suwangi, Mbak Ingau, tahu diri? Di timur Indonesia itu dikenal dengan nama suwangi atau tukang tenung atau paling lazim disebut dukun. What? Astagfirullah, itu syirik nak. Tobat nasuha sana. Iya tahu abah, ini cuma mau jelasin sekolah sihir saja abah. Alhamdulillah. Dukun biasanya melakukan kegiatan ini untuk menguji ketangguhan yang dimiliki atau membalas kelakuan berlebih dari lawan ataupun berlakon berlebih dari kawan. Oh no. Maka dari itu hindarilah penyakit hati dan selalu tetap menjaga hati. Tetaplah melakukan sesuatu yang sewajarnya dan percayakan keselamatanmu hanya kepada Tuhanmu. Tapi balik lagi dan dibalik dari yang terbalik tadi, ternyata ada sekolah yang bukan seperti sekolah biasa, yang manusianya biasa dan gurunya juga biasa. Namun sekolah ini muridnya tidak biasa dan gurunya juga tidak biasa. What? Mungkin jalan pakai tangan, atau minum pakai hidung, atau melukis dengan penis, atau menyusui sebuah lukisan, atau berdiri dengan kepala. Saya juga belum tahu apa penyebab manusia pengen sesuatu yang di luar dari biasanya. Dari manusia aneh tadi adalah bukan maksud dari sekolah ini, namun sekolah ini lebih mirip sekolah sihir. Para penggemar Harry Potter pasti tahu dengan Hogwarts, sekolah sihir tempat di mana Harry Potter bersekolah. Ternyata tempat seperti Hogwarts tak hanya di film saja. Di dunia nyata juga terdapat sekolah sihir online, Grey School of Wizardry. Sekolah sihir online ini pertama kali dibuka pintunya pada tahun 2004 oleh Oberon Zell Ravenheart bersama istrinya adalah Morning Glory. Sekolah sihir online? Bisa COD juga maka? Ini sekolah deh, mau kira cuci gudang buka lapak. Cuci gudang le. Ini malah murah meriah. Murah kena ongkos kiri mana taki. Makanya kalau HP pikir ki. Di sekolah sihir online guru ngajar genai. Pakai online Pakai pakai online juga. Terus download dari HP. Yang penting murid bisa mengerti dan paham. Murid paham sih paham. Tapi sekarang nih murid butuh guru bukan butuh HP. Kita ada aturan pemerintah ini. Diam. Sekarang mau dah pakai uang jadi ya kari juga udah. Dah pakai apa? Zaman sekarang zaman online. Kalau mau dah WhatsApp langsung. Sama satu Ini gue bego tak boleh kena gula. PHP lewat online tuh. Semua orang minta paku. اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
Ya, sekolah sihir ini sebagian terinspirasi oleh sekolah sihir Hogwarts, fiktif dari novel Harry Potter oleh J.K. Rowling, dan seperti Hogwarts, sekolah abu-abu menjadi tuan rumah 4 rumah pemuda, Salamanders, Undines, Slypes, dan Gnomes yang dikaitkan dengan elemen api, air, udara, dan bumi, tapi bukan avatar. Demikian juga ada 4 lords yang setara untuk orang dewasa, Flames, Waters, Wine, dan Stones. Terlepas dari resonansi dengan sekolah fiksi, sekolah sihir abu-abu ini adalah proyek yang sepenuhnya serius. Itu adalah lembaga pengayaan pendidikan dengan persembahan untuk anak-anak serta kesempatan pendidikan berkelanjutan untuk orang dewasa. The Grey School menyediakan lingkungan sosial interaktif dengan klub, prestasi, tantangan, penghargaan, majalah sekolah triwulan yang dikelola oleh siswa Grey Matters. Ada yang pengen sekolah di sana? Yang masih membuat saya bingung adalah lulusan sekolah ini akan kelak mendaftar kemana untuk bisa bekerja. Tidak mungkin menjadi manajer atau desainer atau di bidang marketing dan bendahara. Sekolah ini memiliki 16 mata pelajaran, antara lain adalah pelafalan mantra, penjinakan hewan buas, alat kimia, pembuatan tongkat sihir, dan pengobatan dengan tanaman. Tidak termaksud sejarahnya Darwin. Ya, itu dia yang membuat saya sesat sampai sekarang. Saya bercerita sedikit soal Darwin sebagai iklan channel saya walau belum monetisasi. Karena belum mendapat like dan subscribe dari sobat sekalian. Tapi tak masalah buat saya, yang terpenting saudara bisa terhibur dan siapa tahu tiba-tiba saja ada yang bisa mulai memahami. Wah, terima kasih sobat yang sudah pencet. Terima kasih juga buat jempolmu. Gara-gara teori Darwin ini pernah di suatu persidangan terjadi kegaduhan antara pasukan pro dan kontra tentang asal manusia. Yang pro mengatakan dari evolusi sedangkan yang kontra menolak dan berkata manusia dan monyet tidak ada hubungannya dengan evolusi. Sampai pada jaksa memasuki ruangan, kegaduhan ini masih berlanjut. Dengan pertimbangan yang manusiawi, jaksa yang bijaksana ini mengambil keputusan tanpa menjatuhkan pendapat dan cara berpikir kedua kubu ini. Dengan tenang dan santai, jaksa ini menyelesaikan masalah kedua kubu dengan hanya sepatah kata saja. Yang merasa keturunan kera diharapkan untuk tetap di dalam ruangan. Dengan seksama dan sekejap saja ruangan pun langsung sepi dan yang tersisa hanyalah si jaksa tersebut. Terima kasih masih tetap stay. Kita lanjutkan lagi dengan sekolahnya. Sekolah ini memiliki murid hingga 700-an orang dengan 100 diantaranya berusia sekitar 18 tahun. Sekolah sihir abu-abu ini pertama kali dibuka di hari libur di Pagan Lognasat pada tanggal 1 Agustus 2004 dengan moto sekolah Omnia Vivant atau Omnia Interseconexa yang artinya semuanya hidup, semuanya saling berhubungan. Ini adalah lembaga pendidikan nirlaba untuk anak-anak usia 11-17 tahun dan juga untuk orang dewasa dari segala usia. Nama sekolah mungkin berasal dari nama yang terkait dengan penyihir dalam Lord of the Ring klasik J.R.R. Tolkien dan khususnya dengan lampiran nama protagonis Gandalf atau The Grey. Sekolah ini juga sebagai lembaga pendidikan nirlaba di California pada tanggal 14 Maret 2004 dan menerima pembebasan pajak 501 dari Internal Revenue Service pada tanggal 27 September 2007. Internal Revenue Service berasal dari Komisioner Pendapatan Dalam Negeri, sebuah kantor federal yang didirikan pada tahun 1862 untuk menilai pajak penghasilan pertama negara itu dan mengumpulkan dana untuk Perang Saudara Amerika pada tahun 1953. Dari sekolah ini mungkin bisa memberikan jawaban atas kebingungan saya selama ini. Siapa yang membelikan token untuk belut listrik? Siapa juga tahu kalau belut itu awalnya biasa saja, yang akhirnya disihir dan akhirnya menjadi luar biasa. Seperti para siswa di sekolah ini dan guru di sekolah ini. Selain sekolah ini, masih banyak sekolah-sekolah aneh dan unik yang ada di planet biru tetangga dari planet merah. Moga informasi ini menambah pundi-pundi cerita Anda walau tidak penting. Thanks for watching. Untuk informasi tidak penting lainnya, please like and subscribe. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwangi ba inyaw ang tahu diri. Aduh, deh suwangi pising. Aduh.